Ya baik teman-teman, shalom dan apa kabar buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya ingin mereview sebuah hasil makalah yang telah saya susun dan saya buat tadi. Di sini saya ingin mereview sebuah makalah ini sebagai tugas saya dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan teman-teman, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Albias Kangara, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi kelas C semester 2 dengan NIM 2103030080. Nah, di sini kita akan membahas tentang kala mahasiswa, kala media sosial atau yang biasa disingkat dengan medsos. Nah, jadi teman-teman, kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang pertama di sini. Pada pokok pembahasan yang pertama, saya mengambil tentang perkembangan media sosial yang terjadi di dalam sebuah masyarakat atau juga yang terjadi di kalangan mahasiswa. Nah, jadi dewasa ini perkembangan sosial media kian hari kian meningkat. Jadi di sini pada tahun 1997 awalnya sosial media ini lahir dan berbasiskan kepercayaan. Namun pada saat tahun 2000-an hingga tahun-tahun berikutnya di sini teman-teman, media sosial mulai diminati semua orang hingga mencapai masa kejayaannya yang kita kenal saat ini. Nah, di sini perkembangan media sosial membuat kinerja menjadi lebih cepat, tepat, akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang dihasilkan oleh para kaum masyarakat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa media sosial ini sangat-sangat berguna bagi kita jika kita menggunakannya dengan baik. Di kalangan saat ini banyak para masyarakat yang menggunakan media sosial untuk berjual beli. Banyak yang menggunakan media apa saja, intinya itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan harapan yang ia mau. Jadi di sini berikutnya ada ciri-ciri media sosial. Jadi di sini ciri-ciri media sosial teman-teman ada 5 bagian. Nah, yang pertama di sini pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang. Contohnya melalui pesan SMS atau juga bisa diakses melalui internet seperti media sosial Facebook, WA, Twitter, bahkan lain-lainnya. Selanjutnya, kualitas distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang tinggi, mulai dari kualitas yang rendah, yang sangat-sangat rendah hingga kualitas yang sangat-sangat tinggi, tergantung pada konten yang dibuat oleh si pengguna tersebut. Selanjutnya, pesan yang disampaikan berupa pesan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Selanjutnya, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media-media lainnya seperti internet. Yang berikut, penerimaan pesan yang menentukan waktu interaksi antara suatu pengguna media tersebut dengan pengguna lainnya. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa penggunaan media sosial ini bukanlah hanya bersifat hal-hal yang positif saja. Ketika kita menggunakan media sosial ini dengan tindakan yang salah, maka kita akan menerima hal-hal yang tidak wajar teman-teman, seperti konten-konten yang tidak bermanfaat bagi kita, terkhususnya kita bagi mahasiswa. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis media sosial. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini jenis-jenis media sosial ini yang pertama ada Facebook, ada Twitter, YouTube, blog, Google Plus. Selanjutnya sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai komunikasi saja, namun media sosial banyak digunakan untuk berdagang, bahkan yang lain-lain. Jadi di sini informasi dan pirasi juga sangat-sangat dibutuhkan dalam mengelola media sosial tersebut. Jadi di sini ada peranan dan fungsi media sosial teman-teman. Jadi di sini media sosial ini merupakan suatu alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja. Jadi media sosial ini terkhususnya banyak diakses oleh para mahasiswa juga yang menggunakan medsos untuk berbisnis sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Jadi media sosial ini adalah suatu media yang digunakan untuk berjual beli. Selain itu media sosial juga seperti kita mahasiswa saat ini masih dalam COVID-19 saat ini sangat-sangat penting kita gunakan seperti
Google Classroom, bahkan Zoom, bahkan yang lain-lain seperti Classroom teman-teman. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat penting bagi kita pada saat kita menjalankan kuliah online. Ya, selanjutnya kesederhanaan dalam sebuah produktivitas media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang dibutuhkan oleh seseorang. Selanjutnya, membangun hubungan sosial media menawarkan kesempatan dan menjadi tinggi untuk berinteraksi dengan pelanggan antara penjual dan pembeli. Jadi di sini ada penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Nah, jadi teknologi dari zaman ke zaman mengalami sebuah perkembangan pesat. Awalnya menggunakan surat untuk mengabari keluarga dari sini ke kampung. Namun, perubahan sosial ini telah berubah teman-teman. Kita saat ini bisa mengakses HP. Dari sini kita ketahui bahwa kita dapat berkomunikasi walaupun tidak secara langsung melalui jejaring internet, bahkan jejaring telepon biasa teman-teman. Lanjut, dengan semakin berkembangnya teknologi, tentu saja orang-orang saling mengupdate kemampuan dan menggunakan teknologi seperti cara-cara biasa. Seperti penggunaan media sosial yang baik dari kalangan anak-anak remaja hingga dewasa, dan rata-rata mereka menggunakan situs tersebut untuk mempermudah apa saja yang diinginkan. Apalagi dengan suasana pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini teman-teman. Meskipun negara kita sudah mulai membaik dari keadaan ini, namun pemerintah masih menjaga ketat semua kegiatan di luar rumah. Seperti kita mahasiswa teman-teman, walaupun COVID-19 di negara kita ini sudah mulai berkurang, tetapi kuliah kita ini tetap berjalan dengan cara online. Namun protokol-protokol kesehatan ini masih terus diwajibkan untuk digunakan di dalam sebuah masyarakat. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatif penggunaan media sosial bagi kita kaum mahasiswa bahkan masyarakat. Di sini ada dampak positifnya. Yang pertama di sini sebagai media penyimpangan informasi yang sangat mudah menyebar melalui situs jaringan sosial. Artinya kita dapat mengetahui berbagai informasi-informasi penting dari luar negeri ataupun dalam negeri. Kita bisa akses melalui jejaring internet dan kita dapat mengetahui apa saja informasi yang telah diberikan. Kemudian ada dampak-dampak negatif di sini teman-teman. Dampak-dampak negatifnya adalah bahwa ketika kita salah menggunakan berbagai jejaring sosial tersebut, maka konten-konten yang akan kita buka tersebut teman-teman akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan sama sekali teman-teman. Jadi di sini saya telah membuat kesimpulan teman-teman dari isi makalah yang telah saya kerjakan tadi. Jadi di sini isi kesimpulan yang saya dapat bahwa di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan di atas adalah bahwa penggunaan internet atau media sosial atau disebut juga dengan medsos bagi kaum pelajar mahasiswa memang sangat penting, apalagi kita saat ini sedang mengalami COVID-19. Nah, di sini selain itu juga penggunaan media sosial atau medsos juga berpengaruh negatif bagi mahasiswa. Ketika medsos tidak digunakan dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi si penggunanya. Jadi gunakanlah media sosial sesuai dengan hal-hal yang bersifat positif dan jangan menyimpang dari hal-hal yang bersifat positif tersebut. Jadi sekian hasil presentasi dari saya teman-teman. Saya atas nama Albias Kangara, jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.